Selanjutnya kaitannya sama makanan, Bapak Ibu, agar tetap menjaga selera makan, disarankan peserta membawa makanan tambahan dalam bentuk kemasan kedap udara seperti rendang, tempe orek, sambal, dan makanan khas Indonesia lainnya yang bisa bertahan lama untuk disantap. Sebagai catatan untuk menghindari penyitaan petugas bandara, disarankan menggunakan makanan yang dibawa disertai keterangan berbahasa Inggris dan memiliki izin edar dari BPOM. Jadi untuk makanan Bapak Ibu kaitannya kalau untuk di Arab Saudi sendiri ya nanti kan 3 kali sehari itu Bapak Ibu mendapatkan prasmanan ataupun buffet dari hotel ya. Insya Allah untuk menunya juga menu Indonesia. Terus untuk di Turki itu biasanya ada mix dengan restoran lokal. Jadi sarapan dan makan malam itu biasanya di hotel. Nanti untuk makan siangnya itu biasanya di restoran lokal Turki. Nah ini kalau yang sudah-sudah review dari jamaah sebelumnya, untuk rasa di Turki sendiri cenderung hambar. Jadi nanti Bapak Ibu yang suka pedas, silakan boleh membawa sambal-sambelan. Ataupun kalau misal yang suka gurih, boleh membawa penyedap rasa sendiri atau ya semacamnya seperti itu ya. Tuh. Terus perlengkapan penting untuk kenyamanan perjalanan Bapak Ibu semua, kami anjurkan untuk membawa sepatu yang bertumit rendah atau sepatu kets dan sandal. Dianjurkan juga untuk membawa jaket berbahan nyaman, payung lipat, jas hujan, jas hujan sekali pakai bila perlu, peci atau topi, kacamata hitam bila perlu, kemudian perlengkapan yang sudah didapat dari travel agent seperti batik seragam, tas serut, dan buku panduan gitu. Saat ini di Arab Saudi dan Turki memasuki musim dingin Bapak Ibu. Untuk keperluan ibadah umroh, kami anjurkan bagi jamaah perempuan membawa baju gamis, mukena, sarung tangan khusus umroh. Untuk jamaah laki-laki membawa kain ihram, ikat pinggang, untuk kain ihram, baju koko, sarung dan sebagainya. Nah, ini yang kita garis bawahi Bapak Ibu ya. Baik di Madinah ataupun di Turki kan musim dingin ya. Nanti silahkan membawa jaket. Info terakhir Bapak Ibu untuk di Turkinya itu sendiri suhunya rata-rata di kisaran 10 derajat, under 10 derajatan begitu. Apalagi kalau pagi biasanya sangat dingin seperti itu. Jadi nanti silahkan menyesuaikan untuk jaket yang Bapak Ibu bawa. Pun di Turki Bapak Ibu kita sangat menganjurkan Bapak Ibu membawa long john ataupun mantel, long sleeve, sarung tangan, topi, dan juga kacamata hitam. Kalau perlu Bapak Ibu dibantu bawa untuk penutup telinga, penghangat yang ketu atau semacamnya yang bisa menghangatkan di telinga itu. Nah, ini Bapak Ibu untuk gambaran perlengkapannya ya. Bapak Ibu sudah dapat semua untuk perlengkapannya ya? Sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, ini untuk suplemen obat-obatan. Kami anjurkan Bapak Ibu membawa suplemen vitamin C 1000, vitamin lainnya yang memperkuat sistem imun tubuh, obat pribadi seperti paracetamol ataupun antibiotik dan obat alergi lainnya. Jadi Bapak Ibu untuk yang sudah-sudah ya, biasanya yang sering sakit itu adalah radang tenggorokan karena dari Arab Saudi mungkin ada perbedaan cuaca yang cukup lumayan ya dari Arab Saudi, Turki begitu. Biasanya yang sering terjadi pada jamaah-jamaah itu adalah sakit radang tenggorokan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyiapkan obat radang. Tidur aku maaf, Radang, maaf. angin, terus paracetamol. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini untuk kalau misal pegelinu bisanya pakai fresh care ya, bawa fresh care. Kalau bisanya pakai counterpan, nanti silahkan Bapak Ibu bawa counterpan seperti itu. Pun saya garis bawahi bagi Bapak Ibu yang punya penyakit bawaan, misal harus obat-obat khusus begitu ya. Jadi nanti silahkan kopi resepnya dibantu bawa juga tidak masalah. Takutnya nanti kalau misal kehabisan obat, nanti bisa beli di sana dengan menyertakan kopi resep yang biasanya Bapak Ibu gunakan seperti itu. Terus selanjutnya kaitannya sama barang bawaan. Koper cabin di dalam pesawat atau cabin baggage tidak boleh lebih dari 7 kilo dan check-in luggage-nya ataupun berat maksimum bagasinya Bapak Ibu 25 kilo per jamaah. Ini untuk sektor
all sektor ya, Jakarta Jeddah, Jeddah Istanbul, dan Istanbul Jakarta. Carry on baggage adalah bawaan yang dikabinkan, sedangkan luggage adalah bawaan yang dibagasikan. Nah, dimohon Bapak Ibu tidak menaruh alat elektronik dan barang berharga di dalam bagasi. Yang jelas untuk alat elektroniknya ini ya, eh, dilarang yang berbaterai seperti itu. Apapun yang berbaterai, Bapak Ibu, dimasukkan ke kabin, termasuk powerbank ya, terutama powerbank. Powerbank dimasukkan ke dalam tas kabin dengan kapasitas maksimum 20.000 mAh. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, apapun yang berbaterai itu tidak boleh masuk ke bagasi. Begitu, wajib masuk ke kabin. Terus Bapak Ibu kaitannya untuk tongsis dan payung ataupun benda-benda tajam ya seperti gunting nanti kan akan tahalu dan sebagainya, Bapak Ibu pasti akan menyiapkan gunting dan sebagainya itu ataupun gunting kuku itu nanti silahkan dimasukkan ke dalam koper bagasi seperti itu. Nah ini ya Bapak Ibu di sini juga sudah dibantu jelaskan. Ini benda atau cairan yang mengandung material korosif, oksidasi, radioaktif ini dilarang dibawa ke kabin. Ini untuk gunting dan sebagainya, ini juga dibatasi di kabin. Nggak boleh, benda-benda tajam nggak boleh di kabin. Dilarang ini power bank dilarang digunakan selama penerbangan. Seperti itu ya. Terus kita lanjutkan pada pegangan koper. Nah, ini Bapak Ibu nanti sudah kita sediakan luggage tag ya. Jadi untuk kopernya insya Allah kita akan bagi nama-nama sesuai dengan nama-nama Bapak Ibu semua di luggage tag-nya. Pun nanti untuk koper bagasi kita juga koper cabin kita juga akan berikan luggage luggage tag gitu. Jadi kita sudah dari IM Travel kita menyiapkan dua tag koper nanti akan kita bagi di bandara beserta nanti ubur rampenya seperti ID card dan sebagainya itu kita akan bagi di bandara gitu ya. Sesuaikan jumlah baju yang dibawa dengan acara perjalanan, usahakan tidak membawa pakaian berlebih. Bawalah sepatu yang enak dipakai, disarankan sepatu olahraga dan sepatu kaos kaki atau kalau misal nanti kita mungkin musim dingin ya bisa juga membawa sepatu yang anti air ya Bapak Ibu ya. Payung juga disarankan untuk dibawa untuk mengantisipasi turunnya hujan. Untuk waktu kepulangan ke tanah air usahakan tidak membawa titipan, apalagi yang tidak tahu isinya. Hal ini untuk mencegah kesulitan pihak bea cukai. Nah, kaitannya untuk mengisi kepulangan biasanya harus mengisi All Indonesia. Nanti tidak usah karena dari tim sudah bantu mengisikan untuk allindonesia.imigrasi.go.id. Nah, Bapak Ibu, ini untuk selama di bus, para peserta bersama-sama menjaga keamanan barang bawaan masing-masing. Apabila berada di dalam bus, jangan meletakkan barang berharga seperti paspor, kamera, uang, dan lain sembarangan. Para peserta tidak diperkenankan untuk merokok atau makan di dalam bus. Untuk merokok tidak boleh, makan di dalam bus boleh. Yang penting tidak berbau tajam seperti durian misalnya gitu ya. Diharapkan para peserta menjaga kebersihan di dalam bus, tidak mengeluarkan makanan berbau tajam. Para peserta tidak diperkenankan untuk memisahkan diri kecuali seizin tour leader. Jadi Bapak Ibu nanti untuk ketibaan di Arab Saudi ya, ketika Bapak Ibu sudah tiba di Jeddah, terus nanti Bapak Ibu akan sama-sama masuk ke dalam bus. Insya Allah untuk paspornya akan kita tarik. Fungsinya untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, misal ada paspor tertinggal dan sebagainya. Makanya nanti akan diamankan oleh tour leader dalam hal ini adalah saya. Gitu. Terus Bapak Ibu, ini kita berkaca dari grup-grup sebelumnya ya. Banyak sekali barang bawaan itu yang sering tertinggal. Biasanya di kantong pesawat. Nah, ini mohon Bapak Ibu ketika turun dari pesawat, kantong pesawat itu yang di depan kursi itu dibantu cek ada barangnya Bapak Ibu atau tidak. Seperti itu. Jangan sampai tertinggal. Terus di dalam hotel sebelum check out. Nah, Bapak Ibu pun harus mengecek semuanya, dipastikan tidak ada barang bawaan Bapak Ibu yang tertinggal seperti itu. Terus kaitannya sama akomodasi, yang pertama room key. Tidak diperkenankan membawa pulang kunci kamar, mohon dapat dikumpulkan kepada tour leader Anda saat check out, boleh ke saya.
atau boleh ke resepsionis langsung nggak apa-apa, tapi lebih enak ke saya. Karena misal kalau misal Bapak Ibu ada yang ketinggalan, nanti tinggal minta kuncinya ke saya kembali. Bila terjadi kehilangan dan tidak mengembalikan, maka peserta akan dikenakan denda sesuai ketentuan akomodasi. Selain itu, untuk barang-barang lainnya di dalam akomodasi seperti sandal hotel, handuk, peralatan mandi, dan yang lainnya pun tidak diperkenankan untuk dibawa pulang tanpa sepengetahuan TL dan pihak akomodasi. Nah, Bapak Ibu, ini khusus untuk di Mekah Madinah ya. Kunci kamar untuk tipe kamarnya kan ada quad, ada queen ya. Jadi untuk kunci kamar, Bapak Ibu nanti setiap kamar hanya mendapatkan satu kunci kamar saja. Jadi nanti Bapak Ibu untuk di Madinah, insya Allah itu sudah disediakan kotak di resepsionis berdasarkan lantainya. Jadi nanti si kunci kamarnya silahkan bisa dititipkan di resepsionis. Pun di Mekah, kalau di Mekah nanti bisa langsung dititipkan di mbak-mbak atau mas-mas resepsionisnya. Jadi nanti bisa ketahuan kalau misal kunci tersebut tidak ada di resepsionis, berarti ada orang di kamar. Tapi yang paling terakhir keluar pun harus menitipkan si kunci itu di resepsionis begitu. Ya, takutnya nanti kalau misal tidak dititipkan, Bapak Ibu malah saling tunggu menunggu, saling cari mencari seperti itu. Jadi lebih untuk memudahkan satu dan yang lainnya, silahkan kunci kamarnya Bapak Ibu dititipkan di resepsionis begitu. Untuk check-in, waktu check-in sangat bervariasi untuk di beberapa akomodasi. Umumnya akomodasi telah siap dengan kamar yang telah dibersihkan itu antara pukul 15.00 sampai 23.30. Oke, Pak. Bapak Ibu sebentar. Oke, lanjut. Oke, untuk waktu check out ya, check out akomodasi antara pukul 10 sampai 11 ada dipersilahkan menyelesaikan tagihan pribadi apabila terdapat fasilitas tambahan yang digunakan dan dikenakan biaya tambahan. Dimohon untuk selalu memperhatikan kebersihan dan kenyamanan akomodasi. Terus lanjut Bapak Ibu, nah ini kaitannya dengan waktu, cuaca, dan mata uang. Di Saudi Arabia, perbedaan antara Jakarta dan negara Saudi Arabia adalah 4 jam lebih lambat untuk negara Saudi. Misalkan di Jakarta pukul 12.00, sedangkan di Saudi Arabia pukul 8.00. Turki, perbedaan waktu antara Jakarta dan Turki sama dengan Saudi Arabia ya Bapak Ibu ya, yaitu 4 jam lebih lambat untuk negara Turki. Sama juga di Jakarta pukul 12.00, nanti di Turki pukul 08.00. Nah ini untuk kisaran suhunya Bapak Ibu. Nanti untuk di Januari ataupun di Madinah ya 28 sampai 31 Januari itu kisarannya di 10 sampai 23 derajat Celcius. Tapi untuk info dari teman-teman kita yang sudah di Mekah ini bisa under 10 apalagi kalau di pagi hari kalau misal Bapak Ibu mau tahajud dan sebagainya. Madinah cenderung lebih dingin dibanding di Mekah. Untuk Januari 31 Januari 2026 sampai 4 Februari ini nanti kita di Mekah suhunya 14 derajat Celcius sampai dengan 27 derajat Celcius kisarannya. Istanbul Bapak Ibu ini 3 derajat sampai 7. Istanbul Bursa Kusadasi ini 1 derajat sampai dengan 14 derajat Celcius. Kusadasi Pamukkale 7 sampai 15 derajat Celcius. Nanti untuk Pamukkale Kapadokia -4 sampai dengan 16 derajat Celcius. Nah, memang biasanya paling dingin itu Bapak Ibu di Kapadokia, yaitu -7 sampai dengan -7 sampai dengan -2 derajat Celcius. Kapadokia Ankara Istanbul 1 sampai 12 derajat Celcius. Nanti di Istanbul kembali itu di 7 sampai 12 derajat Celcius untuk 10 Februari 2026. Nah, biasanya untuk suhu sendiri sudah tertera di handphone Bapak Ibu masing-masing ya. Atau nanti misal Bapak Ibu hendak cek, biasanya kita menggunakan www.acuweather.com gitu. Terus Bapak Ibu kaitannya dengan mata uang, di sini untuk mata uang Saudi Arabia menggunakan real atau SAR biasanya. Satu SAR itu 4.600. Di beberapa toko di Arab Saudi Bapak Ibu itu bisa melayani
dengan mata uang rupiah. Biasanya dari toko-toko tersebut mengatakan Prabowo, Prabowo ataupun Jokowi ya. Tapi kalau sekarang lebih banyak ke Prabowo. Jadi nanti bisa menggunakan mata uang rupiah. Pun di kalau di Turki ini nggak bisa. Di Turki transaksinya biasanya via menggunakan lira, mata uang Turki, ataupun USD itu terima. Euro juga terima. Tapi kalau rupiah eh, belum bisa terima biasanya. Gitu. Tapi Bapak Ibu tidak usah khawatir selama Bapak Ibu menggunakan apa namanya kartu ya. Jadi di sana sudah banyak toko-toko yang bisa membayar menggunakan kartu, tapi dengan catatan untuk kartunya Bapak Ibu itu menggunakan ataupun ada logo Visa ataupun Mastercard yang sudah aktif transaksi internasionalnya, begitu. Kadang ada apa ya ATM yang mengharuskan kalau belum pernah dipakai di luar negeri mengharuskan Bapak Ibu untuk lapor dulu ke bank terkait begitu ya. Takutnya nanti kalau nggak lapor ya baru pertama kali, takutnya kalau nggak lapor itu dikira scam ataupun dicuri ATM-nya. Jadi dari pihak ke pihak bank itu memblokir seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau memang baru digunakan sekali, silahkan bisa lapor ke pihak bank terkait begitu. Nah, kalau misal Bapak Ibu, Kak, tarik tunai bisa tidak? Bisa, sangat bisa sekali. Di Arab Saudi ataupun di Turki itu sangat banyak ATM ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa tarik tunai di Arab Saudi, itu biasanya apa namanya charge-nya ataupun biaya adminnya itu sekitar 20 sampai 25 ribu rupiah tergantung kartu apa yang Bapak Ibu gunakan. Kalau di Turki juga kurang lebih sama antara 20 sampai 25 ribu rupiah untuk penarikan lira ataupun mata uang Turki begitu. Tapi kalau Bapak Ibu menarik USD dari saya sangat tidak menyarankan soalnya charge-nya lebih besar ketika Bapak Ibu menarik USD. Jadi bagi Bapak Ibu yang berniat ataupun menghendaki mengikuti optional tour ya, seperti hot air balon, jeep safari, kita lebih menyarankan Bapak Ibu silahkan tukar USD-nya dari Indonesia, seperti itu. Silahkan bawa USD ataupun euro dari Indonesia. Pun jadi kalau di sana kemarin ada sempat yang bertanya juga, Mbak, kalau hot air balonnya ataupun jeep safarinya saya bayar pakai kartu nggak? Bisa nggak? Sementara belum bisa ataupun tidak bisa ya. Terutama untuk hot air balon ya Bapak Ibu. Jadi hot air balon itu kan terbangnya tergantung cuaca. Jadi ketika misal kemungkinan terburuknya balonnya tidak terbang begitu. Jadi untuk refundnya dari tim juga lebih mudah. Seperti itu. Beda kalau misal Bapak Ibu menggunakan kartu ya, untuk refundnya kan agak susah ya. Jadi kita kita lebih menyarankan Bapak Ibu untuk yang hendak naik hot air balon nanti untuk pembayarnya via cash begitu. Terus kaitannya dengan ATM, ini tadi sudah saya infokan ya. Jadi Bapak Ibu untuk ATM yang berlogo GPN itu tidak bisa digunakan tarik tunai di luar negeri. Ini untuk ATM-nya ya, Visa, Plus, Mastercard, Maestro, Cirrus, ataupun American Express. Gitu. Terus Bapak Ibu ini untuk jadwal sholat, jadwal sholat ataupun waktu sholat di negara Saudi, Arabia, dan Turki, Bapak Ibu bisa cek melalui aplikasi Musim Pro ataupun di websitenya juga bisa. Tapi insya Allah nanti setiap hari akan saya bantu infokan untuk jadwal sholat hariannya. Jadwal sholat harian dan agenda harian insya Allah saya akan informasikan di setiap harinya. Nah, ini karena apapun informasinya akan kita informasikan via WhatsApp ya Bapak Ibu ya. Jadi disarankan Bapak Ibu semuanya nanti mengaktifkan untuk paket roamingnya ataupun SLI-nya. Pun misal ya berkeluarga laki-laki ataupun family ya begitu ya. Family Mbak, kalau saya pakai WiFi bisa nggak? Kan ada Java MiFi ya. Biasanya seperti itu. Kekurangannya kalau misal Bapak Ibu pakai itu ya, pakai WiFi yang mengharuskan harus berdekatan, takutnya nanti ketika terpisah, apalagi di Madinah tempat sholat laki-laki dan perempuan itu kan terpisah ya. Jadi takutnya nanti untuk koordinasinya kurang seperti itu. Untuk WiFi Bapak Ibu di Mekah Madinah di hotelnya insya Allah ada WiFi, tapi biasanya sinyal sendiri kurang karena mungkin digunakan banyak orang ya. Jadi jangan diandalkan untuk WiFi yang di
Arab Saudi. Insya Allah kalau di Turki ada, pun di bus Turki juga ada wifi-nya. Tapi disarankan juga tidak digunakan untuk streaming. Jadi digunakan benar-benar untuk komunikasi gitu. Nah, ini untuk contoh-contoh paketnya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa cek di kalau misal menggunakan paket roaming bisa menggunakan sesuai dengan kartunya Bapak Ibu. Ini contoh Telkomsel nanti bisa membuka di aplikasi My Telkomsel untuk AM3 ataupun Indosat ya. Jadi nanti bisa membukanya di My AM3. Terus Excel juga sama, pun dengan Tri juga begitu. Nah, ini untuk yang paling penting Bapak Ibu, adaptor listrik, pasokan listrik di negara-negara yang Anda kunjungi di range yang sama dengan Indonesia. Tapi untuk Arab Saudi Bapak Ibu nanti untuk colokannya colokan 3. Seperti ini ya Bapak Ibu, ini kan Indonesia menggunakan yang ini. Kalau untuk Arab Saudi itu colokannya 3, jadi nanti Bapak Ibu bisa membawa universal, colokan universal yang seperti ini ya, nanti kan bisa menyesuaikan. Terus nanti kalau karena sekamar bertiga, berempat, seperti itu ya, nanti Bapak Ibu juga bisa menambahkan roll kabel, begitu, atau olor bahasanya kalau di sini. Terus kaitannya hati-hati selama perjalanan terhadap copet, maling, dan penodong lalu lintas terutama pada saat menyeberang jalan. Jangan tinggalkan barang-barang Anda di luar pengawasan dan hati-hati kepada orang asing yang menawarkan sesuatu kepada Bapak Ibu semua ataupun scamming pada umumnya. Nah, biasanya Bapak Ibu untuk scam-scam di Arab Saudi ini sendiri ya, yang pertama itu jasa potong di saat tahallul. Nanti kalau Bapak Ibu ada orang orang tidak dikenal menawarkan gunting begitu ya, mohon tidak usah, mending ataupun kita lebih arahkan Bapak Ibu meminjam kepada teman satu grup untuk guntingnya. Jadi saling saling bergantian. Takutnya nanti ketika Bapak Ibu meminjam dari orang lain, biasanya itu langsung ketika sudah selesai ya, itu langsung diminta uang yang cukup banyak seperti itu. Pun biasanya Bapak Ibu ada joki Hajar Aswad. Jadi ada apa namanya? Ada orang ya kalau misal Bapak Ibu ingin mencium Hajar Aswad biasanya di situ ada jokinya. Tapi Bapak Ibu tidak usah menggunakan joki. Nanti silahkan sholat 2 rakaat dulu, baru monggo kalau misal mau pegang Ka'bah ataupun cium Hajar Aswad. Karena kalau misal dari joki, jadi si jokinya itu paling hanya membantu menyemangati saja. Jadi tidak membantu yang bagaimana-bagaimana. Tapi setelah Bapak Ibu nanti berhasil, biasanya akan dimintai uang yang cukup besar. Begitu. Oke, Bapak Ibu, untuk helpernya sudah, kita langsung lanjut di referensi daftar perlengkapan. Nah, ini untuk referensi daftar perlengkapannya, kita nanti musim dingin, perlengkapan yang diberikan kepada jamaah yang pertama ada koper 26 inch, batik identitas, sudah terima semua juga ya, mungkin bukan batik ya, tapi seragam identitas, shawl, tas lempang, buku doa, kain ihram, ataupun birgo. Terus selanjutnya perlengkapan yang masuk koper 26 inch ataupun koper bagasi. Yang pertama Bapak Ibu perlengkapan mandi, sabun, sampo, pasta gigi, lotion, deterjen secukupnya. Jadi nanti di Arab Saudi memang ada disediakan sabun tapi terbatas. Jadi kita lebih menyarankan Bapak Ibu menggunakan ataupun membawa sabun dan sampo dan pasta gigi sendiri begitu. Kaitannya nanti Bapak Ibu juga kita arahkan membawa handuk kecil. Jadi kenapa kita menyarankan handuk kecil Bapak Ibu? Karena nanti bisa masuk untuk handuk kecilnya karena biasanya ini kan lagi kreditnya ataupun lagi high seasonnya untuk umrah ya. Jadi takutnya kalau ada keterlambatan handuk, Bapak Ibu sudah menyediakan handuk kecil untuk diri sendiri dulu untuk sementara. Baru nanti segera akan kita susulkan untuk handuknya seperti itu. Obat-obatan pribadi, sajadah kecil, sandal jepit ataupun sepatu, makanan pribadi bila diperlukan Bapak Ibu, masker, hand sanitizer secukupnya, kacamata hitam dan payung kecil, hanger baju, sisir, gunting, cukur kecil, pelembab kulit seperti vaselin, aloe vera ataupun lainnya. Nah, ini untuk perlengkapan musim dinginnya Bapak Ibu, jaket musim dingin, long john jika diperlukan, sarung tangan penutup telinga, kaos kaki, sepatu boots jika diperlukan, obat-obatan seperti paracetamol, vitamin C, obat batuk pilek, obat radang tenggorokan, dan lainnya. Seperti yang tadi saya bantu jelaskan ya. Terus ini Bapak Ibu untuk keperluan khusus wanita.
2 set baju ihram berwarna hitam dan putih, tidak ketat dan tidak transparan. Jadi biasanya untuk umroh pertama, insya Allah nanti kita akan menggunakan ihram ataupun baju berwarna hitam ataupun gelap ya Bapak Ibu ya. Karena umrohnya dilaksanakan pada malam hari. Nanti untuk umroh kedua, insya Allah akan dilaksanakan di siang hari. Jadi kita arahkan Bapak Ibu menggunakan baju berwarna putih ataupun gamis ya untuk yang ibu-ibu ya. Tidak asal tidak ketat, tidak transparan. Terus ditambah 4 set baju gamis musim untuk harian ke masjid, pakaian tidur, manset, kerudung besar, kaos kaki, untuk pakaian ihram, mukena dan bergo panjang, pembalut secukupnya untuk antisipasi. Nah, untuk keperluan khusus prianya, 4 set pakaian harian ke masjid, baju koko dan celana kain, kain ihram minimal 1 set, pakaian tidur, sandal jepit ataupun sandal gunung, terlihat tumit, dan mata kaki untuk dipakai selama ihram. Nah, ini untuk perlengkapan koper 20 inch ataupun tas kabin ya. 1 set baju ganti, 2 Al-Quran atau buku doa, tasbih, buku catatan, cemilan selama di penerbangan ataupun bandara, botol minum jika diperlukan, Bapak Ibu. Botol minum ini untuk membawa air zam-zam agar Bapak Ibu bisa meminumnya di dalam kamar. Kalau untuk hotel Madinahnya, untuk air minumnya di dalam kamar tidak disediakan, jadi nanti Bapak Ibu bisa membawa botol minum untuk membawa air zam-zam dari masjid. Kalau untuk di Mekah sendiri, insya Allah ada air minum di masing-masing hotel, di masing-masing kamar. Terus bantal leher ataupun bantal kucing untuk kenyamanan selama Bapak Ibu di dalam pesawat. Terus barang yang tidak diperbolehkan masuk bagasi ataupun koper besar. Yang pertama adalah power bank atau apapun yang berbaterai Bapak Ibu. Sekali lagi tidak boleh masuk koper besar karena kalau ada power bank ataupun apapun yang berbaterai masuk ke koper besar itu nanti bagasinya Bapak Ibu tidak bisa terbang. Barang-barang yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam tas kabin atau kopen kabin. Yang pertama, cairan lebih dari 100 mili seperti sabun cair, parfum, body lotion, air mineral, ataupun cairan lainnya. Jadi untuk yang lebih dari 100 mili ini tidak berlaku akomodasi, tapi hanya seperti misal botol parfum 100 mili itu boleh. Terus ada lagi body lotion 100 mili itu boleh. Jadi tidak berlaku akumulasi. Terus benda tajam seperti gunting kuku, alat cukur, pisau lipat itu juga tidak boleh di tas kabin. Mohon maaf, saya bantu ralat. Jadi cairan lebih dari 100 mili itu nggak boleh di kabin, tapi kalau kurang dari 100 mili itu boleh masuk kabin. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Kaitannya catatan ya, membawa jaket untuk keperluan di dalam pesawat, power bank harap dimasukkan ke dalam tas kecil yang melekat ke Bapak Ibu sendiri. Bawalah perlengkapan sesuai dengan keperluan ataupun kebutuhan masing-masing Bapak Ibu semuanya. Maksimal berat isi koper sebesar 25 kilo. Apabila terjadi kelebihan bagasi, biaya kelebihan bagasi ditanggung jamaah itu sendiri. Terus Bapak Ibu, kita juga menyarankan menggunakan gembok kecil untuk antisipasi apabila Bapak Ibu lupa kode ataupun kaitannya dengan handling. Takutnya kunci kopernya ngelek ya, jadi tidak bisa dibuka. Disarankan koper tidak dicoret-coret. Tanda pengenal koper dan tas sudah kami sediakan. Obat-obatan khusus yang dibutuhkan jamaah itu sendiri harap untuk dibawa. Jadwal pemakaian seragam akan kami umumkan lebih lanjut. Insya Allah untuk seragamnya dipakai Bapak Ibu saat keberangkatan di Jakarta dan saat kepulangan. Begitu. Cek kembali barang bawaan jamaah sebelum keberangkatan. Begitu ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Kita lanjut Bapak Ibu ke itinerary. Jadi untuk itinerary umrah Turki 27 Januari sampai dengan 11 Februari 2026. Untuk detail flight-nya tadi sudah saya sampaikan, sudah tertulis. Untuk meeting point-nya Selasa 27 Januari 2026 ya sudah saya sampaikan di depan ataupun di area depan Marugame Udon. Nomor saya terlampir. Oke, nomor saya ada kesalahan penulisan dari tim ya Bapak Ibu ya.
Nanti saya bantu revisi lagi untuk nomor handphone yang betul itu yang di helper ataupun yang biasanya saya infokan di grup. Terus Bapak Ibu untuk hari Selasa 27 Januari 2026 Jakarta Dubai peserta berkumpul di Soekarno-Hatta International Airport area depan Marugame Udon Tower Row C pukul 13 WIB untuk briefing, doa bersama serta pembayaran tipping gate Turki melalui tool leader bagi yang belum membayar untuk dilanjutkan dan dilanjutkan check-in bagasi. Biasanya Bapak Ibu untuk tipping gate ini sudah dimasukkan ke dalam invoice Bapak Ibu semua. Terus setelah semuanya clear Bapak Ibu, kita terbang menuju Dubai dengan menggunakan Emirates Airlines rute Jakarta Dubai EK357 pukul 17.45 Hari Rabunya Bapak Ibu di tanggal 1, hari Rabunya di tanggal 28 bulan 1 2026, kemudian terbang kembali Bapak Ibu menuju Jeddah menggunakan EK801 pukul 00.15, ketibaan nanti di Jeddah 02.25. Nah, tadi sudah saya sampaikan juga Bapak Ibu, karena transitnya hanya 1 jam, jadi nanti kita harus bergegas menuju gate selanjutnya. Setibanya di Jeddah, peserta dijemput dengan private bus, kemudian menuju Madinah. Setibanya di Madinah, peserta akan city tour kota Madinah. Nah, mohon maaf terlewat ya Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu transitnya hanya 1 jam, jadi nanti kalau misal Bapak Ibu ada urusan kamar mandi ya, nanti bisa diselesaikan di atas pesawat. Jadi bisa 1 jam sebelum landing, Bapak Ibu boleh menyelesaikan urusan kamar mandinya Bapak Ibu seperti itu. Jadi biar ketika Bapak Ibu landing itu bisa langsung segera menuju gate-nya. Seperti itu ya. Ini khusus untuk keberangkatan karena transitnya kita sangat hanya 1 jam saja gitu. Biasanya belum pesawatnya landing, belum parkir dan sebagainya. Jadi agak bergegas seperti itu. Nah, setibanya di Madinah, ini kan Bapak Ibu nanti langsung city tour kota Madinah. Nanti Bapak Ibu di koper cabinnya Bapak Ibu ataupun di tas ranselnya, Bapak Ibu bisa menyiapkan 1 set baju ganti. Jadi insya Allah nanti sebelum city tour kita akan berhenti di rest area. Bapak Ibu bisa bersih-bersih, cuci muka, biasanya juga bisa mandi. Kalau misal hendak mandi begitu ya, jangan lupa disiapkan handuk kecil dan mungkin sabun-sabun tapi dengan travel size begitu, ukuran-ukuran travel size. Jadi tidak lebih dari 100 ml. Peserta akan mengunjungi kebun kurma Bapak Ibu, Masjid Kuba, Jabal Uhud. Selanjutnya peserta menuju hotel untuk check-in dan beristirahat. Kenapa kita langsung city tour? Karena kan kita ketibanya 22.25 ya. Jadi belum bisa check-in hotel Madinah karena biasanya check-innya setelah wukuf gitu. Terus Bapak Ibu di hari Kamis 29 Januari 2026 peserta mengikuti ziarah seputaran Masjid Nabawi dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti Makam Baqi, Masjid Abu Bakar, dan Masjid Bomama. Terus Bapak Ibu jadwal masuk Rodoh grup bersifat tentatif menyesuaikan ketersediaan jadwal tasreh yang tersedia dari sistem pemerintah setempat dan akan diinformasikan selanjutnya apabila sudah mendapatkan update jadwal dari pihak muasasah. Jadi untuk masuk Rauda Bapak Ibu kan ada 2 jalan ya. Yang pertama via Tasreh yang insya Allah nanti Bapak Ibu dapat dari AM Travel. Yang kedua via Nusuk. Tapi untuk via Nusuk ini harus input nomor visa dulu. Nah untuk visanya dari kita kan saat ini belum keluar. Jadi nanti sementara dibantu tunggu. Kalau memang sudah keluar kita akan share di grup. Nanti Bapak Ibu bisa install aplikasi Nusuk untuk memilih sesuai dengan ketersediaan jadwal yang tersedia di nusuknya itu. Tapi insya Allah dari AM sudah menyediakan 1 kali, yaitu via Tasreh. Terus Bapak Ibu, ini hari Jumat, Alhamdulillah kita dapat hari Jumat di Madinah ya. Jumat 30 Januari 2026, nanti Bapak Ibu bisa memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi dengan iktikaf, membaca Al-Quran, dan berzikir. Jadwal tahajud, jadi nanti insya Allah kita juga dapat 1 kali tahajud bersama dan kajian subuh bersifat tentatif ya. Nanti kita akan informasikan saat di Arab Saudi. Nanti kami ataupun saya akan koordinasikan dengan mutawif pendamping.
Terus Bapak Ibu tanggal 31 Januari 2026 hari Sabtu ya. Nanti Bapak Ibu akan check out dari Madinah berpakaian ihram menuju Masjid Bir Ali untuk mengambil mikot umroh. Peserta menuju Mekah menggunakan Haramain Express. Setibanya di Mekah, jamaah check-in hotel dan bersiap melanjutkan serangkaian rukun umroh berikutnya yakni tawaf, sa'i, tahallul di Masjidil Haram. Itu. Selanjutnya Bapak Ibu Minggu 1 Januari mohon maaf Minggu tanggal 1 bulan Februari 2026 nanti free program ya karena setelah umroh itu biasanya free program Bapak Ibu bisa memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Nah untuk hotelnya insya Allah menggunakan Al-Masa Grand, untuk yang di sini nanti menggunakan Concorde Al-Madinah ataupun Setaraf. Ini juga Al-Masa Grand, kurang lebih Al-Masa Grand juga Setaraf ya. Terus hari Seninnya Bapak Ibu tanggal 2 Februari 2026 ziarah seputaran kota Mekah. Ziarah seputaran kota Mekah meliputi Jabal Sur, Arafah, Jabal Rahmah, Masjid Namiro, nanti akan melewati Musdalifah, Mina dan Jamarot, dilanjutkan peserta mengambil mikot untuk melaksanakan umroh kedua. Nanti menyesuaikan kondisi lapangan. Nah, umroh kedua ini Bapak Ibu bisa digunakan untuk ba'dal ataupun umroh ba'dal ya, untuk membadalkan rekan ataupun keluarga ataupun family ya yang sudah tidak memungkinkan umrah ataupun meninggal gitu. Terus Selasa tanggal 3 Februari 2026 memperbanyak ibadah di Mekah, ini juga kita free program lagi Bapak Ibu, nanti bisa memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Terus Rabu tanggal 4 Februari 2026 nanti kita akan check out hotel dan diantar menuju Jeddah. Mohon maaf, nanti di hari Selasanya ya, mungkin malam Mbak Isya kita bisa tawaf wada seperti itu. Karena untuk check outnya sendiri kita pesawatnya kita di pukul 11 lebih 15 menit untuk rute Jeddah Dubai EK806, ketibaan nanti di Turki pukul 15.00. Peserta melanjutkan penerbangan dengan rute Dubai Istanbul EK117 pukul 17.45, ketibaan 21.55. Tibanya di Istanbul, dilanjutkan kita menuju hotel Bapak Ibu, kemudian check-in hotel Istanbul dan istirahat. Jadi Bapak Ibu untuk karena ketibanya pukul 21.55 ya, kemarin saya cek ini sudah tidak dapat makan malam. Jadi nanti Bapak Ibu bisa makan malam di atas di pesawat. Insya Allah nanti dalam flightnya dari Dubai ke Istanbul juga sudah mendapatkan makan malam. Terus Bapak Ibu ini untuk hotelnya di Turki, The G Hotel Istanbul. Alamatnya tercantum. Terus Kamis 5 Februari 2026, setelah sarapan pagi, peserta check out hotel dan mengunjungi tradisional Turkish Delight Shop, Grand Mosque of Bursa, dan setelah itu akan mengunjungi Topan Hill dan Tom Osman Orhan Gazi. Kemudian peserta menuju hotel, makan malam, dan istirahat. Jadi nanti tuh dari sini dari Istanbul ke Bursa dan ke Kusadasi. Hotelnya karena di Kusadasi. Jadi untuk di sini tradisional Turkish Delight Shop ya. Ini Bapak Ibu kalau sebelumnya mendaftar kan sudah ada di penawaran. Jadi nanti kita akan mengunjungi seperti UMKM-nya di Turki ataupun bahasa travelnya itu namanya compulsory shop. Jadi memang kita diharuskan berkunjung ke toko-toko yang sudah bekerja sama dengan provider. Di toko-toko tersebut Bapak Ibu boleh beli, tidak beli pun tidak masalah, seperti itu. Terus Bapak Ibu selanjutnya dari Kusadasi Pamukkale, setelah sarapan pagi peserta meeting point di lobby, check out hotel, Bapak Ibu akan mengunjungi famous Turkish Leather Factory, kemudian mengunjungi Shirin Segrek Village. Setelah puas nanti Bapak Ibu melanjutkan perjalanan menuju Hierapolis Ancient City. Ini yang Cotton Castle-nya ya. Dan selanjutnya dilanjutkan menuju hotel, check-in hotel, makan malam dan istirahat. Terus kaitannya untuk hari Sabtu tanggal 7 Februari 2026 di Richard Pamukkale Thermal Resort Pamukkale Kapadokia. Bapak Ibu dari Pamukkale menuju Kapadokia. Setelah sarapan pagi peserta meeting point di lobi seperti biasanya, Bapak Ibu akan mengunjungi
Turkish Textile Outlet, kemudian akan mengunjungi Sultan Hani Caravanserai, photo stop only, dan setelah itu dilanjutkan menuju hotel, check-in hotel, makan malam, dan istirahat. Terus hari Minggunya Bapak Ibu, jadi bagi Bapak Ibu yang misal tidak menaiki hot air balloon ataupun tidak ikut jeep safari, itu tidak memotong apa namanya, jadi tidak mengurangi itinerary Bapak Ibu. Karena hot air balloon ataupun jeep safari itu biasanya setelah subuh atau kurang lebih jam 6-an. Jadi untuk durasi terbangnya untuk hot air balloon biasanya kurang lebih 1 jam. Nanti grup itu, jadi Bapak Ibu yang nggak ikut nanti bisa sarapan dulu, bisa agak bersantai ya di hotel ya. Baru nanti sekitar pukul 8.30 atau pukul 9 kita baru akan mengikuti agenda sesuai dengan itinerary kita, yaitu akan mengikuti City Tour Kapadokia. Bapak Ibu akan diajak mengunjungi Turkish Handicraft Jewelry Production, tradisional Avanyas Putri Villa, dan mengunjungi Underground City. Selanjutnya Bapak Ibu juga akan berkunjung ke Gerong Valley, Pigeon Valley, photo stop. Nah, nanti Bapak Ibu akan diajak juga ke Mount Erciyes. Di sana peserta dapat bermain salju, dan di sini sudah include ya Bapak Ibu ya untuk cable car di Erciyesnya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin seperti apa ya, wahana salju ya, nanti insya Allah akan kita infokan. Di sana juga ada beberapa wahana untuk seperti ski ataupun ATV dan sebagainya ya. Untuk informasi harga dan sebagainya nanti saya bantu koordinasikan dengan tour leader dengan guide lokalnya gitu. Nanti akan kita informasikan selama di sana. Terus Bapak Ibu Senin tanggal 9 Februari 2026 setelah sarapan peserta meeting point di lobi dan Jakarta Hotel, peserta akan mengunjungi Turkish Handicraft dan Carpet, dilanjutkan Uçhisar Castle, dan melanjutkan perjalanan menuju South Lake untuk makan siang. Ini Danau Garam ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa di sini kalau misal jadi nanti restonya juga di sini, Danau Garamnya di sebelah belakang resto. Nanti Bapak Ibu bisa melihat Danau Garam, pasirnya tuh kayak garam ya. Memang garam sih, pasirnya garam. Nah, itu peserta melanjutkan perjalanan menuju Hotel Istanbul. Sesampainya di hotel, peserta check-in hotel dan istirahat. Gitu. Nah, Selasa 10 Februari 2026 setelah makan pagi, Bapak Ibu kumpul di lobi hotel, check out. Bapak Ibu akan mengunjungi Topkapi Ottoman Palace Complex. Ini untuk only di first yard ya, ataupun lapangan pertama. Foto stop akan mengunjungi Sultan Ahmed Mosque, Hagia Sophia Mosque. Nanti kita akan sesuaikan dengan waktu sholat. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membayar karena ketika Bapak Ibu masuk Hagia Sophia tidak di waktu sholat, biasanya akan dikenakan tiket. Tapi kalau waktu sholat itu dibuka dan free. Terus Roman Hippodrome, photo stop. Setelah puas berkeliling, peserta menikmati Bosporus Cruise. Ini juga sudah include Bapak Ibu ya. Untuk berkeliling di Selat Bosporus menggunakan kapal. Setelah itu peserta akan berbelanja di Spice Bazaar. Kemudian peserta akan diantar menuju Istanbul Airport untuk terbang menggunakan Emirates Istanbul Dubai EK118 pukul 23.40. Ketibaan di Dubai 04.55. Nah, nanti dari Dubai kita akan terbang ke Jakarta menggunakan EK358 10.55, ketibaan di Jakarta 22.10. Nanti setibanya di tanah air, Bapak Ibu, setelah proses imigrasi, peserta akan diarahkan ke tenda umroh. Dan setelah pembagian bagasi dan zam-zam selesai, peserta dipersilahkan untuk kembali ke daerah masing-masing. Semoga membawa kesan dan kenangan yang tidak terlupakan bersama M2 Travel. Terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu semua menggunakan jasa kami dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Nah, ini untuk notnya ya Bapak Ibu ya. Itinerary dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya, menyesuaikan kondisi lapangan dan kebijakan pemerintah Indonesia, pemerintah Arab Saudi, dan Turki yang berlaku saat umroh dan tur berlangsung. Selama program berlangsung, serangkaian kegiatan sudah dikoordinasikan dan ditentukan oleh pihak penyelenggara dengan menyesuaikan kondisi di lapangan. Seluruh peserta wajib mentaati regulasi yang berlaku. Apabila di kemudian hari peserta hendak memisahkan diri dari rombongan, wajib konfirmasi ke tour leader on duty dan membuat surat pernyataan apabila diperlukan oleh tim on duty. Umrah plus Turki ini pure 100% tour, adapun itinerary dan sebagainya sudah ditentukan oleh provider tour setempat.
Tidak dibenarkan peserta membuat kegaduhan selama program berlangsung. Pihak penyelenggara berhak untuk memberi arahan dan penjelasan agar grup tetap kondusif. Apabila tidak ada perubahan, maka pihak penyelenggara berhak untuk mengambil langkah lanjutan terhadap peserta yang tidak mematuhi regulasi tersebut. Optional tour hot air balloon 300 USD atau Jeep Safari itu 150 USD harus melalui operator yang telah ditentukan oleh provider. Apabila peserta mengikuti optional tour menggunakan operator dari provider lain, maka akan dikenakan biaya penalti sebesar 200 USD per peserta. Tipping untuk driver dan guide tour fee bersifat wajib Bapak Ibu. Adapun besarannya sudah ditentukan yaitu 70 USD per pack dan sudah dimasukkan ke dalam invoice oleh accounting AM Tour Travel. Nah, ini untuk 3 sesi kita ya Bapak Ibu ya sudah semua. Bapak Ibu ada yang hendak ditanyakan, boleh tulis di chat ataupun boleh langsung ditanyakan Bapak Ibu. Nanti akan saya bantu jawab begitu. Monggo. Ya, Bapak Ibu ada yang hendak ditanyakan? Halo? Halo Bapak Ibu, ada yang ditanyakan, Betul? Halo Mbak. Siap, halo Ibu. Yang teman yang lainnya nggak salam kenal teman-teman yang lain yang suaranya tidak diaktifkan, jadi kita tidak bisa say hello. Mbak mau nanya untuk eh kalau pengen naik hot balon Kapadokia itu nama siapa ininya Konfirmasi. daftarnya? Oke. Siap. Jadi nanti pas perjalanan menuju Kapadokia, Bu ya, insya Allah nanti kita akan mendata siapa-siapa saja yang akan. Jadi harus book dulu. Kalau di safari, terus hot air balon itu harus book dulu. Kalau sudah book biasanya nggak bisa cancel seperti itu. Soalnya kan namanya kita sudah setorkan ke provider, tak Bu? Gitu. Mm-mm. Jadi nanti Hamin 2 ataupun Hamin 1 sebelum kita tiba di Kapadokia itu kita sudah bikin list di grup siapa-siapa yang ingin naik hot air Oh, balloon ataupun jeep safari gitu. berarti kita itu di Mekah 3 hari, Madinah 3 hari ya Mbak ya? Kalau di Madinahnya itu 4 hari 3 malam, Mekahnya itu 5 hari 4 malam. Oh 4 hari ya ya ya. 4 hari 5 malam. Check outnya kita agak itu ya Bu ya agak apa namanya pagi karena penerbangan kita ke Mekahnya ke Mekah ke Istanbulnya itu cukup pagi 11.55 11.15 ya. Jadi agak early ini tuh. Itu Betul soalnya betul. ya Berarti kita Madinah dulu, baru kita ke Mekah ya. ya betul Ibu. Baik. Sementara itu dulu Mbak. Ah, siap. Terima kasih banyak Ibu Surya. Baik, sama-sama. Ya, Bapak Ibu yang lain yang hendak adakah yang hendak bertanya? Halo Mbak Putri. Halo Mbak Cita. Iya, Mbak mau tanya yang mekanisme di mana bagian memisahkan di dalam rombongan itu bisanya di bagian apa ya Mbak ya? Pembuangan maksudnya Mbak? Memisahkan diri dari rombongan terus izin TL itu biasanya di di itinerary-nya yang memungkinkan tuh di jadwal yang mana ya? Ah, siap. Sebenarnya ini fleksibel ya Mbak ya di Mekah Madinahnya fleksibel. Kalau misal hendak kemana nanti tinggal izin saja enggak apa-apa. Mbak, saya mau ke sini. Oke, nanti tinggal izin aja pamit begitu Mbak. Terus misal misal ya mungkin dari Bapak Ibu semuanya ini yang sudah ada yang pernah umroh 2 kali, 3 kali. Misal Mbak saya nggak mau ikut ziarah seputaran kota Madinah atau tidak mau ikut apa namanya ziarah seputaran Masjid Nabawi, boleh juga enggak apa-apa. Yang penting menginformasikan ya ke tour leader. Kalau misal untuk membuat surat pernyataan itu biasanya kalau memisahkan diri benar-benar misal 3 hari 2 hari mau kemana gitu, agak jauh gitu biasanya pakai surat pernyataan gitu.
Kalau yang di Turkinya, Mbak, Di Turkinya, eh itu biasanya sih harus surat pernyataan ya. Soalnya kan kalau di Turki ini kan rapat sekali ya Mbak ya. Dari jadi kita kan jalan terus ya pindah-pindah hotel. Kalau misalnya nanti Mbak Cita memang ingin memisahkan, nanti tanda tangan surat pernyataan itu. Gitu. Nanti saya bantu bawakan surat pernyataannya sudah kita siapkan beserta dengan materainya. Jadi nanti tinggal info saja Mbak Cita. Kalau misalnya mau memisahkan diri di mana, nanti tinggal tanda tangan. Seperti itu. Tapi untuk misal Mbak saya nggak ikut 2 hari ya, hotelnya bisa diuangkan nggak? Siap kalau seperti itu belum bisa, karena kan apa namanya si hotelnya itu kan sudah kita book semuanya satu paket seperti itu. oke, kalau misalnya cuma 2 jam atau 3 jam itu pakai surat juga, Mbak, berarti. Mungkin nanti bisa japri ya Mbak Cita ya, Mak pengennya pisah di mana? Jadi biar Oh, nanti oke, oke. biar nanti coba saya cek apa namanya rutenya juga gitu. Mm-mm. Oke, Mbak. Terus kalau misalnya yang aktivitas opsional itu tadi, kalau ada tambahan mungkin yang belum termasuk di situ ya, atau jeep yang lainnya, terus pengen ikut yang lain itu, terus mau ngecek available atau enggak di sana, itu bisa kemana ya, Mbak? Ke Mbak Putri, terus ditanyakan ke ke tour leader lokalnya, atau hari H, hari H atau saat hari H-nya ya? Hari misalnya Hamin berapa hari atau waktu hari H banget gitu. Boleh, nanti tinggal diinfo saja, misal ya pengen naik kuda ataupun naik yang lainnya ya. Kan di Kapadokia itu sendiri kan memang banyak apa namanya ya opsional-opsional pilihan pilihan lain ya begitu ya. Nanti tinggal info saja mulai dari sekarang tidak apa-apa. Nanti coba saya tanyakan ke pihak provider menyediakan ataupun biasanya ada atau tidak seperti itu. Jadi mungkin dari Mbak Citanya bisa ancang-ancang. Misalnya harus bawa berapa USD seperti itu boleh. Nanti saya akan bantu tanyakan ke pihak provider. Oke. Terima kasih, Mbak. Siap, sama-sama Mbak Cita. Oke, Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Kalau dari saya cukup, Mbak. Alhamdulillah, terima kasih untuk penjelasannya. Ya, siap Mas Gapa, terima kasih banyak. Untuk Bapak Ibu yang lain ada tambahan mungkin? Tambahan pertanyaan ataupun yang lainnya? Ayo Bapak Ibu ada yang ditanyakan bukan? Sudah tidak ada kah? Sementara cukup, Mbak. Oke, siap. Sudah cukup ya? Oke. Baik, berarti sudah cukup jelas ya. Nanti Kalau siap. ada yang mau ditanya lagi nanti chat Oke, siap. pribadi ya, Mbak. Boleh, aman. Nanti Bapak Ibu semuanya bisa chat di grup ataupun langsung japri boleh. Kalau ini kan belum di sana ya. Misal saya agak slow respon nanti di telepon enggak apa-apa. Call boleh. Baik. Iya, di teror aja enggak apa-apa, Mbak. Diterus aja enggak apa. Oke, karena sudah mungkin sore juga ya, mau sholat, mau mempersiapkan maghrib, mau Ya, persiapan buka untuk yang Senin Kamis, saya akhiri boleh? boleh. Boleh. Eh, dari saya Bapak Ibu jangan lupa persiapan fisik juga ya Bu Surya ya, karena kan ibadah Ya, umroh itu ibadah hati dan ibadah fisik ya. Jadi silahkan nanti ya. mulai berjalan kaki di pagi hari setelah subuh ataupun bersepeda juga bisa. Oke, Baik. mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, tetap semangat Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih, Mbak. wabarakatuh. Warahmatullah. Terima Sama-sama kasih, Bapak Mbak Ibu Putri. semuanya.
izin saya bantu akhiri ya untuk Zoom Ya, meeting-nya ya. Baik. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.